Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Panjenengan hadir ini itu juga atas izin Allah, dan panjenengan akan dikaruniai Allah ilmu lewat para senior-senior ini nanti. Jadikanlah ilmu ini untuk senjata untuk dakwah. Itu hanya butuh solusi. Maka supaya ini menjadi lahan dakwah kita yang masif, kita sendiri niatnya juga harus dakwah. Halo rompi merah, halo rompi merah, jadikan ilmu ini untuk dakwah. Ojo golek duit tok.
muka itu pakai strumnya kecil saja, pelan sesuai kebutuhan. Tapi kalau untuk di belakang di bagian punggung itu pakai perut yang tebal-tebal ini pakai strum gede untuk merasakan, bisa terasa energi strumnya. Itu untuk teori tebal tipis, bisa dicatat untuk teori tebal tipis itu. Ada lagi teori basah kering. Nah, basah kering itu biasanya kalau tangannya basah itu kayak asam lambung sekali, itu biasanya tangannya kan ada yang basah. Itu kalau terlalu basah bisa dikasih lotion, dikasih bedak kayak gini, bedak bayi, ya. Kasih bedak bayi. Itu supaya tidak terlalu gede gitu loh, untuk diatur. Atau kalau kering, biasanya orang tua yang umur sekitar di atas 50 itu kulitnya kering, itu pakai lotion biar enggak sakit, lembab. Kita cari lembabnya saja. Nah, untuk kita cari yang lembab, supayanya enggak, kalau kering itu kayak kena sundutan rokok dan kaget, panas. Makanya dibutuhkan lotion, ya gitu, lotion. Itu untuk yang kering, kulit kering. Kebanyakan ini terjadi pada orang yang sudah sepuh. Tapi kalau udah lembab, udah basah, terlalu basah kasih ini. Tapi kalau cuma lembab nggak usah, untuk mengalirkan energi listriknya itu. Pakai kalau terlalu basah itu pakai bedak bayi saja yang murah kayak gini nih. Tapi kalau pakai untuk yang sepuh, udah usia di atas 50 biasanya kering, harus pakai lotion. Kalau enggak entar kesakitan, panas. Itu makanya ini teori basah keringnya di situ. Nah, teori tebal tipis tadi yang itu udah basah kering ya. Yang ketiganya teori pipa air. Jadi cara pengoperasiannya, kalau pipa air itu kalau turun banyak gini, tangan gini, nggak bisa Pak. Ini sedikit strumnya. Tapi kalau pakai 3 jari rapat gini, itu gede. Jadi intinya semakin kita pakai 1 titik itu gede. Tapi kalau dibagi 10 gini semuanya, itu nggak gede. Jadinya dari pipa air, semakin kita pakai ini bisa. Jadi makanya seperti salam 3 jari. Itu kadang-kadang apa? Itu karena bukan salam karena partai atau apa, enggak. Ini salam karena untuk terapinya kebanyakan pakai 3 jari, 2 jari. Gitu, untuk menyalurkan energi listrik ini, gitu. Itu untuk teori pipa air yang 3 tadi. Pertama, basah kering, tebal tipis, pipa air ya. Sudah dicatat? Bisa? Nah, yang pokoknya kalau pakai banyak gini jadi sedikit karena menyalur ke semuanya. Pakainya bisa 3 jari, 2 jari, 1 jari kalau kurang terasa. Nah, ntar prakteknya baru kita tes gimana untuk membesarkan atau mengecilkan, itu ada di dalam praktek teori yang selanjutnya. Teori yang untuk praktek. Ini teori yang untuk ditulis dulu bisa. Gitu. Terus kaidah. Kaidah pertama itu titik sakit. Titik yang sakit, mana yang sakit? Kita dipegang pakai ini. Ke titik-titik yang sakit. Otot punggung, titik refleksi, itu bisa. Makanya di situ ada panduan buku, panduan poster, ada titik bekam, titik punggung, titik kulit, ada di situ. Kita bisa, kalau yang kepingin cepat bisa ambil di situ. Titik-titik ada 11 lembar. Itu titik-titik meridian, titik akupuntur ada di situ. Titik bekam gitu. Makanya yaitu kaidah yang kedua ke titik meridian. Ke titik-titik meridian yang tadi. Gak paham? Titik meridian itu titik-titik refleksi, bisa titik macam-macam. Nah, kaidah yang ketiga, semua titik sapu jagat itu yang paling gampang. Jadi semua, karena semua itu badan itu ada hubungannya.
Jadi kalau belum bisa, titik paling andalan ini untuk pemula sapu jagat. Semua aja semua aja di situ. Itu ntar terakhir ke titik yang yes, titik yang paling sakit. Nanti semuanya lebih distimulan dulu, lebih baik daripada kita bingung belajar titik-titik kan lama. Belajar itu kan lama ya, itu semuanya diberi aja, semuanya itu namanya sapu jagat. Itu diberi semuanya baru ke titik yang sakit. Itu kaidah yang ketiga. Tetap gini, terus. Nah, gila maksud tau? Tidak. Angkat dulu. Nah, leru ke SOP pasti kaget. Nah, bisa dilihat ini, Pak. Itu salah nih Pak langsung. Ini angkat dulu kalau mau. Saya yang kena malah ini. Enggak apa-apa. Pegang gini, Pak. Ini baru dipegang. Jadi ini ngijak baru pegang. Injak. Kok enggak? Pegang dulu baru injak. Balik. Enggak apa-apa, dulu enggak apa-apa. Mending di sini keliru. Baru injak. Gitu. Terus jangan di ini, harus di badan, Pak. Kalau di enggak bisa. Ayo, gitu. Gampang loh? Siapa yang mau coba? Ayo, biar Jadi pegang dulu baru nginjak. itu SOP-nya kayak gitu supaya enggak supaya enggak kaget. Ya, pegang, injak. Gitu. Tidak, pegang, injek, angkat, lepas. Pegang, injek, angkat, lepas. Gitu. Pegang. Rasa gitu. Ada yang coba lagi? Ayo sini. Biar ntar gampang, latihannya gampang. Tuh. Pegang, injek, angkat, lepas. Yang jadi pasien tetap injek terus. Pegang. Iya. Injek. Enggak apa-apa. Disalur pelan-pelan. Pegang, injek, angkat. Pegang dulu. Pegang, baru injek. Gitu masuk. Aku kena juga ini. Iya, situ disalurkan. Iya, disalurkan. Tapi jangan jangan karena saya injek. Kalau ada yang perlu taspen sama anu bisa ambil di sana 10.000 lainnya. Ya. Taspen makan ibu. Kalau nerapi sendiri. Enggak boleh, Pak. Harus teman, Pak. Enggak boleh. Kalau terapi mandiri itu tidak diperbolehkan gitu. Karena makanya ajarin anaknya, ajarin istrinya bisa. Atau kita ngumpul di sekretariat, ngumpul di tempat DPC bisa latihan bareng gitu. Siapa yang mau coba? Semua nyoba nggak apa-apa biar langsung bisa gitu ya. Ntar kita ajari. Kalau lebih baik kita latihan bareng saja. Monggo Pak, sana monggo dibantu teman-teman biar latih ini. Untuk mempercepat waktu gitu. Ya harus ada SOP-nya harus ada lemek ya. Stiker ataupun seragalan bisa atau stiker bisa, keset bisa yang untuk yang terapisnya harus ada alas ya. Ya itu. Mana Pak? Pegang, injak, gitu. Angkat, pindah lagi mau titik mana? Gitu. Terus gitu. Gitu. Ntar kalau mau tahu titik-titiknya bisa cuma ada berapa ada 6 itu sudah langsung bisa belajar sambil lihat bisa. Ayo siapa yang mau coba? Ayo. Ayo Mas, itu dipasang, tolong dipasang diajarin. Yo, pegang. Nah diperdalam di sekretariat di sini cuma sebentar untuk pengenalan dulu. Bisa di DPC lebih mahir bisa. Jadi yang penting alatnya komplit, ada tespen, ada tisu untuk pegang, injek, angkat, lepas, pegang, injek, angkat, lepas. Jadi Bapak Ibu jemaah pelatihan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersilaturahim, ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jangan tol dan ujungnya kata asli. Saya kelahiran 82, jadi belum begitu tua, masih 40 tahun. Alhamdulillah Allah izinkan kami untuk mendirikan sebuah organisasi dakwah dalam bentuk yayasan yang namanya Parti
persahabatan Republik Indonesia. Kalau lebih dari 130 kabupaten dari Aceh sampai Lombok, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, saya ke sana. Saya tidak model masuk ke komunitas kemudian ngambil orang saya ini satu persatu saya masukkan itu, tidak seperti itu dalam dakwah. Dakwah saya adalah langsung turun ke lapangan. Jadi saya langsung ke Aceh naik mobil sampai Aceh, Pak. Sampai Padang, sampai Medan, Palembang, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat itu sudah tahu. Lampung itu, Jawa ini merata. Semua BPD, semua kabupaten Jawa ada. Yang namanya Perti. Terus pertanyaan, kenapa kok saya mau? Padahal kalau saya kesini kemana-mana itu tidak ada anggaran khusus, saya minta panitia gaji saya minta bayaran 2 juta, 5 juta, tidak ada. Operasional kita itu dari hanya sekedar latihan 150.000 itu untuk konsumsi dan lain-lain, termasuk salah satunya untuk transportasi. Menyehatkan umat itu saya bagi dari 2, sehat secara jasmani dan rohani. Sekarang sehat secara jasmani. Saya penelitian di daerah Jogja sekitar, Pak, hampir setiap pagi sebelum pandemi ya, di puskesmas, di rumah sakit terutama yang melayani jasa BPJS, hampir setiap pagi itu antri. Dibawa ke puskesmas, cara penanganannya bagaimana? Dikasih obat. Sampai kapan? Sampai turun. Apa kalau sudah turun kemudian boleh berhenti minum obat? Tidak boleh. Itu harus minum obat terus, Pak. Ada program Runanis itu ya. Nanti ikut program itu, obatnya habis, kasih lagi terus. Dan saya pendampingan terhadap pasien seperti itu, nanti tanyakan ke Pak Guru, Pak dokternya, Bu dokternya, kalau tensinya sudah turun, boleh nggak obatnya nggak diminum lagi? Nggak boleh, harus minum terus. Nah, padahal tanyakan teman-teman atau mungkin Bapak Ibu yang sudah belajar namanya bioelektrik, totok punggung, refleksi, bekam. Dengan metode-metode itu, insya Allah hipertensi itu bisa diatasi, Pak. Artinya kalau ini bisa menjadi solusi untuk umat ini tidak perlu minum obat seumur hidup. Satu, baru hipertensi. Baru hipertensi. Coba penyakit yang lain, hampir semuanya sama. Tokoh-tokoh herbal kita Indonesia ini kuliah sampai S3 herbal di Cina itu. Di sana yang namanya medis itu alternatif. Tapi kalau kita di medis utama, dikit-dikit obat kimia, dikit-dikit obat kimia. Kalau mau apple to apple nanti perang, Pak, 20 tahun yang akan datang. Mereka orangnya kuat-kuat, kita masam lambung semua. Ini harus ada yang memperjuangkan. Nah, inilah kenapa saya mau terjun keliling, Pak, keliling Indonesia, menyampaikan ini. Saya tidak membawa ini ke ranah profesi, karena saya tidak mau ilmu dari Allah ini hanya dipakai untuk mencari uang, tapi saya ingin ilmu dari Allah ini bermanfaat untuk masyarakat. Yang bisa bekam bukan cuma pebekam yang punya sertifikat, tapi semua umat Islam bisa bekam, bisa totok punggung, sehingga kalau keluarganya sakit, tangani sendiri di rumah bisa, Pak. Setuju nggak dengan gerakan ini, Pak? Kalau bukan kita siapa lagi? Jangan sampai nanti urusan kesehatan didominasi. Jangan tahu nggak kartel-kartel farmasi itu yang menguasai sinten. Bahkan peralatan-peralatan rumah sakit itu siapa yang menguasai, Pak? Jangan sampai kita itu ternyata hanya bahan komoditi bagi mereka. Ini perlu kita kritisi. Menyehatkan umatnya satu di bidang fisik. Yang kedua, itulah yang menjadi alasan kuat saya. Ternyata umat ini kalau diuji dengan sakit, dia ternyata, Pak, selain di kimia lebih gemar datang-datang ke tempat seperti rumahnya Ningsih Pinampi. Masih ingat Ponari? Masih ingat ya Ponari, Pak ya? Bagaimana sebongkah batu dan anak kecil bisa meluluh lantahkan akidah ribuan umat Islam. Ternyata urusan kesehatan itu bukan cuma urusan badan, tapi juga urusan akidah. Sekarang ya, alasan besar saya itu, ini banyak para aktivis masjid, Pak ya, yang namanya Rasul, yang namanya Nabi itu diutus ke bumi ini, ke dunia ini, yang paling utama itu menyerukan apa? Menyerukan apa, Pak? Tauhid dengan syariatnya masing-masing.
dengan dakwahnya ditunjukkan akhlaknya, tapi yang diserukan itu adalah tauhid. Sekarang lawan dari tauhid itu apa? Syirik. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kesyirikan, kemusyrikan terbesar saat ini ada di ranah pengobatan. Kalau di ranah kefakiran, kemiskinan, paling babi ngepet. Karena kita ini masih menganggap bahwa beban dakwah itu hanya dibebankan kepada para ustadz dan para kiai. Dan ustadz dan kiai itu banyak yang tidak menguasai ilmu pengobatan. Sehingga kalau ada jamaahnya datang, Pak Ustadz, Pak Kiai, saya sakit, palingnya bisa menasehati. Kalau sakit jangan ke dukun, karena itu perbuatan syirik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitnya nggak sembuh, nggak ada solusi. Kita nggak belajar tentang ilmu ruqyah. Tetangga kita ada yang kesurupan, didatangkan kita karena kita aktivis masjid. Bingung Pak, karena kita belum belajar tentang ruqyah. Bacakan surat-surat Al-Fatihah, surat-surat yang lain. Jinnya lebih pintar Pak. Datangkan dukun, datangkan pawang kuda lumping, sembuh. Ini masalah umat itu, urusan kesehatan itu butuh solusi praktis. Kenapa mereka datang ke Ponari? Kenapa mereka datang ke Nisiti Nampi? Karena tidak ada solusi yang praktis. Sepakat nggak dengan? Maka marilah kita itu jadi penerus para nabi. Yang namanya surga itu bukan cuma miliknya para kiai dan ustadz. Kewajiban dakwah itu kewajibannya siapa? Kita semua melekat secara individu, bentuknya mufrad bukan jamak. Perintahnya itu individu. Ketika panjenengan itu tidak hafal Al-Quran, panjenengan tidak hafal hadis, bukan berarti kewajibannya itu gugur. Jangan tetap punya kewajiban. Tapi kewajiban dakwahnya itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, sekarang Bapak Ibu hadir di sini itu kira-kira kebetulan atau tidak? Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Panjenengan hadir ini itu juga atas izin Allah, dan panjenengan akan dikaruniai Allah ilmu lewat para senior-senior ini nanti. Jadikanlah ilmu ini untuk senjata untuk dakwah. Rompi merah, jadikan ilmu ini untuk dakwah. Ojo golek duit tok. Ngerti apa? Sedih. Yang orang sakit itu Pak, diuji dengan sakit itu berat sekali. Jangan bisa nanti membayangkan kalau jenengan atau keluarga jenengan jadi pasien. Bahkan Pak, misalnya ini air putih Pak ya, saya kasih kotoran ayam atau kotoran kambing atau kotoran apapun, saya kocok. Yang penting pasien tidak tahu. Saya sampaikan ke pasien, Pak ini obatnya diminum sehari 3 kali, harganya 100.000. Dibeli nggak kira-kira? Diminum nggak Pak? Seperti itulah orang yang diuji dengan sakit. Kalau sekarang orang yang datang ke para terapis itu kondisinya sakit, stroke, kanker dan lain-lain, itu berat sekali Pak. Terus kok kita tega-teganya menjadikan orang-orang yang kesusahan itu sebagai bahan komoditi. Contoh kalau kita mau berdakwah dengan ilmu pengobatan, jangan nggak hafal hadis, jangan nggak hafal Al-Quran, bahkan pas-pasan, sedekah pun nggak usah yang gede-gede, pas-pasan. Berani nggak dengan datangi ke kiai, mendatangi ke kepala yayasan, ketua yayasan, bilang, Pak Kiai, Pak ketua yayasan, kok tanah wakafnya ini jangan dimakan keluarganya Pak Kiai sendiri. Berani nggak? Nggak berani ya? Tapi kalau nanti Pak Kiainya sakit, Pak Kiainya stroke atau apa, datang Pak jenengan, jangan suruh-suruh itu mau. Bajunya lepas, dilepas Pak. Ayo mengkurep Pak. Bahkan kita uwel gitu aja pun besok mau datang lagi. Ada pemuda-pemuda mabuk di ujung gang Pak. Jangan datang, bawa dalil, sampaikan. Wahai para pemuda penerus bangsa, yang kalian lakukan adalah perbuatan dosa besar, bertobatlah. Itu kira-kira tobat atau jangan begitu. Siap ya? Semoga ilmu ini nanti bermanfaat. Dan seperti nanti yang diajarkan banyak. Tetapi metode-metode itu adalah hanya senjata kita untuk dakwah. Yang perlu panjenengan tanamkan tadi, niat tadi Pak, luruskan niat. Ternyata kita ini bisa menjadi penerus para nabi dan rasul. Karena penerus nabi dan rasul itu memerangi kemusyrikan. Asalkan kita aktif, kita masif, masjid kita bisa menjadi solusi bagi umat yang sakit. Umat ini gak akan ke dukun.
Cara praktis itu Pak. Dan tidak perlu berbenturan-benturan. Maka dakwah yang baik itu kita beri solusi yang pas, dengan arif, dengan bijaksana. Kalau orang sakit, ya kita terapi, kita berikan solusi pengobatan yang sesuai dengan syar'i. Umat yang diuji dengan sakit, solusinya bagaimana? Beri solusi dengan ilmu terapi ini. Paham maksud saya, nggih? Semoga dakwah kita itu masif, gitu. Sehingga nanti di Magelang ini lebih dari 2000 masjid, Pak. Program kita satu masjid minimal satu terapis. Semoga Bapak Ibu nanti bisa menjadi kader-kader kita. Siap, nggih? Nanti panjenengan silahkan bangun rumah sakit panjenengan sendiri. Kalau rumah sakit sana itu Cipta Mangunkusumo dibangun dengan pondasi, dibangun dengan kemudian genteng, jendela, cat, peralatan. Nah, kita nanti membangun rumah sakit kita dengan apa? Sosialisasi dakwah ke masyarakat, ajari ke orang-orang. Ada pasien datang, jangan berpikir jadi komoditi. Anggota keluarganya ada nggak yang bisa diajari? Ajari. Nanti Allah akan datangkan terus. Kalau kita itu ilmu itu, ayo kita sebarkan. Sebarkan supaya bermanfaat. Semangat nggih? Semoga nanti panjenengan semangat sampai nanti semoga guru sudah selesai. Kalau dari saya cukupkan sekian. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Bila tibal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayahe madang sedulur kabeh. Yuk madang makan siang bersama di Iwak Kali. Kalau orang capek-capek mau
Ini Ketua DPD Kabupaten Magelang nih. Rompinya bagus sekali. Iya, Pak. Nah, namanya Dari Bapak Asrofi. Alhamdulillah. Pak Asrofi namanya ya. Oke, nanti kita mau foto bersama dulu. Bersama rekan-rekan yang baru mengenal bioelektrik. Oke ya, sampai di sini dulu konten pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semuanya ya, buat sedulur-sedulur wong Bateh. Sedulur-sedulur wong Bateh, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Tetap di channel Wong Bateh, channel Wong Deso, channel pedesaan. Ini lagi konten kesehatan bersama Persahabatan Tibun Indonesia DPD Kabupaten Magelang. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Semangat sekali ini. Oke. Matur nuwun, sugeng pepanggihan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya sesuai syariah. Usulnya Islam. Amin.